Jadi semakin banyak pondasi Anda di atas, itu potensi Anda untuk mendapatkan penghasilan di MSI juga lebih besar. Karena bonus pasangannya nyangkutnya berkali-kali. Bukan hanya di satu ID teratas tok. Tapi bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 7 kali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Bunda Fitria. Pada kesempatan hari ini saya mau sharing tentang pondasi ID terbaik di MSI. Jadi kalau teman-teman baru mau join MSI atau barusan join di MSI sebagai member baru, maka ilmu ini penting sekali untuk teman-teman ketahui. Karena apa? Karena penentuan pondasi awal ini sangat menentukan berapa besar bonus, berapa besar penghasilan yang bisa teman-teman dapatkan di MSI. Maka jangan salah menetapkan atau mengambil langkah di awal gitu ya. Jadi pondasi ID terbaik di MSI. Ada yang baru punya satu ID, katakanlah di sini ID-nya si Andi, misalkan gitu. Andi cuma punya satu ID, misalkan gitu. Nah, oke, punya satu ID. Lalu ketika dia order paket selanjutnya, sudah punya langsung membernya. Dikasihlah nih membernya. Langsunglah katakan ini membernya atas nama Yuli, ini member atas nama Audi, misalkan ya. Nah, kelemahan ketika teman-teman cuma punya satu pondasi di atas. Nah, ketika teman-teman nanti closing member baru, otomatis mau tidak mau teman-teman kan sudah nggak punya kaki nih, karena kakinya cuma dua. Yang satu yang katakanlah ini pondasi kaki kiri, ini kaki kanan. Kaki kanan dan kiri teman-teman ini sudah terisi member Yuli sama Audi. Nah, kalau teman-teman ternyata closing member lagi, mau tidak mau kan harus ditaruh di bawah kaki membernya kan, entah itu di Yuli atau di Audi. Ya sudah, kalau memang sudah terlanjur seperti ini ya nggak apa-apa, taruh aja di bawah kaki membernya. Tapi cukup isi salah satu aja, jangan diisi dua-duanya. Biar yang sebelah sini itu tanggung jawabnya si Yuli, kayak gitu. Tapi sebelum kalian mengisi ini, silakan diizin dulu ke Yuli nih. Takutnya si Yuli pengen punya ID teratas atas nama dia lagi, jadi bukan hanya cuma satu ID. Karena apa? Karena ketika cuma punya satu ID, akhirnya yang terjadi seperti Andi, dia bingung ketika dia closing orang yang ketiga. Misalkan katakanlah dia closing atas nama Sarah, misalkanlah, ditaruh di mana ID-nya Sarah, karena dia cuma punya dua kaki, kedua-duanya sudah diisi member. Mau tidak mau dia harus meletakkan ID member barunya atas nama Sarah ini di bawah kaki ID membernya, begitu. Jadi itu kekurangannya atau kelemahan ketika kita cuma punya satu ID aja. Kalau cuma punya satu ID aja, otomatis kita hanya punya dua pos yang butuh diisi orang. Tapi ya nggak masalah juga sih kalau misalkan teman-teman pengen cuma punya satu ID. Kalau dapat member lagi, taruhlah di bawah kaki membernya kayak gitu. Silahkan, boleh. Cuman akhirnya ketika si Yuli, misalkan si member atas nama Yuli dia tidak aktif, dia tidak mau jalan, dia tidak mau membina, maka kemungkinan besar dia si Yuli ini bisa tetap dapat passive income dari hasil pembinaan upline-nya sendiri. Artinya misalkan nih si Andi nggak ngerti, kedua kakinya diisi, dia ada closing orang lengkap 4 misalkan, diisilah di bawahnya Yuli juga, diisi juga di bawahnya Audi juga. Semua orang-orang ini ternyata aktif jalan, sedangkan si Yuli dan si Audi ini nggak jalan sama sekali, misalkan nggak aktif sama sekali. Ketika poin di sini bertambah, poin di sini bertambah, otomatis si Yuli ini dapat bonus pasangan berkali-kali kan ya. Dia menikmati hasil dari kerja keras si Andi, si upline ini.
dia nggak jalan, nggak ngelakuin apa-apa, tapi dia bisa nyairin bonus setiap saat karena ternyata 2 orang di bawah kakinya ini jalan. Padahal ini hasil pembinaan Andi lah. Yang semacam-macam ini tuh biasanya akan jadi masalah. Bisa jadi si Andi merasa kayak kurang enak gitu ya, kurang nyaman karena dia merasa si 2 membernya di awal ini ternyata nggak jalan terus, tapi dia bisa menikmati bonus pasangan dari hasil kerja tim di bawahnya, di mana tim di bawahnya itu merupakan limpahan member hasil dari prospekan si Andi ini. Dan kayak gini-gini tuh kita harus hindari. Karena apa? Karena ini yang bikin kalau kita sudah gak nyaman jalanin bisnis, sudah ada perasaan unek-unek, terus ada rasa-rasa kayak perasaan dongkol atau perasaan jengkel, perasaan gak rela atau lain sebagainya, itu malah membuat energi kita jadi kurang baik ya. Dan di dalam bisnis itu harus dihindari, dan sebisa mungkin jangan sampai itu terjadi. Makanya saya menyarankan jangan hanya punya 1 ID dok, karena ketika teman-teman dapat member baru, salah satu kelemahannya adalah teman-teman akan bingung meletakkan member ini. Apalagi teman-teman naruhnya asal aja, sehingga teman-teman menaruh di 2 kaki kanan dan kiri membernya, ternyata jalan, ternyata hidup, dan ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan sedangkan dia tidak melakukan action sama sekali. Dia hanya tinggal menikmati hasilnya. Yang jungkir balik membina upline-nya, ternyata yang metik hasilnya adalah si member ini, karena kesalahan yang dilakukan si Andi sendiri sebenarnya. Dia naruh masang ID member hasil prospekannya dia di bawah jaringan member-membernya. Itu kelemahan yang pertama ya teman-teman. Kelemahan yang kedua adalah ketika ternyata si Yuli ini sadar bisnisnya, misalkan dia sadar bisnisnya, dia pingin tuh punya pondasi bukan hanya 1 ID, dia pengen minim punya 3 lah. Ternyata di bawah kakinya sudah diisi nama orang lain oleh upline-nya. Ini juga akan bisa jadi potensi bermasalah. Makanya sebelum upline menaruh ID member lain di bawah jaringan membernya, itu kalau bisa izin dulu. Kalau misalkan sudah diizinin ya wes enggak apa-apa. Kalau misalkan nanti di kemudian hari si member ini ternyata dia menyadari potensi luar biasa dari MSI dan pondasi yang terbaik itu harusnya seperti apa, ketika dia misalkan protes ke upline-nya, setidaknya upline sudah bisa jawab, kan saya sudah bilang saat itu, saya sudah jelaskan ke kamu, tapi mungkin saat itu si member ini nggak aktif, si member ini masih belum menyadari, sehingga ya wes lah terserah, taruh aja di bawah kakiku gitu. Jadi tetap harus izin kalaupun kita mau naruh ID member di bawah jaringan member kita gitu ya. Jadi untuk yang 1 ID tok, 1 ID aja pondasinya, itu saya tidak rekomendasi. Maka berapa ID yang baik, yang minimal teman-teman miliki? Lah, minimal itu punyalah 3 misalkan atas nama Andi 1, Andi 2, Andi 3. Nah, setidaknya teman-teman punya 4 kos. 1 di pos 2, pos 3, pos 4 yang bisa teman-teman isi dengan ID member teman-teman gitu. Misalkan katakanlah semua pos ini sudah terisi. Terisi semuanya ya. Nah, ketika ini terisi semuanya, lalu teman-teman dapat member baru lagi, itu teman-teman bisa naruh di salah 1 kaki membernya aja. Misalkan di sini ini misalkan saya kasih nama member A, member B, member C, member D. Teman-teman closing lagi tuh member E. Ya wes taruh di bawah kaki A, E. Syaratnya 1 aja, jangan dua-duanya. Yang ini biar jadi tugasnya si A untuk mengembangkan jaringannya. Tetap izin juga ya kalau mau naruh di bawah kaki A. Terus dapat lagi si F, taruh lagi di sebelah sini F. Seperti itu. Terus dapat lagi FG. Nah, G taruh di bawahnya lagi.
ini biarkan jadi tanggung jawabnya E ngisi sendiri. H misalkan dapat lagi H. Nah, ini silakan dikosongi, biarkan D yang mengisi, melanjutkan pekerjaannya. F juga gitu, cukup dibantu salah satu kakinya aja, jangan dibantu dua-duanya, kayak gitu. Jadi seandainya pun terjadi, kalau sudah seperti ini natanya, ini namanya penataan tusuk sate ya teman-teman. Jadi menusuk misalkan di sebelah kiri ya kiri terus, naruh sebelah kanan ya kanan terus, jangan sampai kanan kiri gitu, jangan. Tapi cukup diisi salah satu aja, kalau kiri ya kiri terus, kalau kanan terus gitu ya. Jadi ketika ini yang terjadi teman-teman, misalkan katakanlah terus si G ini misalkan aktif, dia sudah nyampe 500 kanan 500 kiri, otomatis E punya 1001 ID, 1001 poin di kiri. Misalkan ini katakanlah kiri ya, ini katakanlah kanan. Nah, si E dapat 1001 poin dari hasil kerjanya G. Tapi seandainya si E ini memang tidak menjalankan bisnisnya dengan serius, lalu di kaki kanannya ini ternyata poinnya 0, ini tidak akan si E ini tidak akan dapat apapun. Karena apa? Karena ketika dia pengen dapat bonus pasangan hasil limpahan poin kaki kiri misalkan ya, tapi kanannya dia nggak bina, dia nggak jalan, ya wes, meskipun ini 1000, 2000, 10.000 bahkan, tapi kalau di kanannya itu 0, tetap aja dia nggak pernah akan dapat bonus pasangan 20.000-nya, 25.000-nya. Bisa dipahami ya? Begitu pula si A naik ke atas kan berarti 2002. Kalau misalkan ternyata si A di sini juga nggak jalan, misalkan di sini poinnya 0, ya wes si Andi ini sebagai upline atau sponsornya, dia tidak akan tidak akan ada rasa kecewa atau sebel dan lain sebagainya. Karena apa? Karena seberapa besar pun poin yang dikumpulkan oleh mitranya si G itu tidak bisa dimanfaatkan oleh E dan A ketika si E dan A tidak mau berjuang, tidak mau berjalan, tidak mau bergerak untuk menyeimbangkan kakinya. Jadi meskipun sudah ribuan di salah satu poin di salah satu kakinya, kayak misalkan A ini ya, dia sudah 1002, tapi dia tidak mau berjuang untuk menyeimbangkan poinnya di sebelah kanan ini, maka A tidak akan pernah mendapat apapun. Bonus pasangan di sini hanya akan menunggu. Bonus pasangan di sini akan dibayarkan ketika ini terjadi pasangan. Nah, seperti itu. Jadi ini meminimalisir terjadinya kesenjangan antara sponsor dengan mitranya yang mendapat limpahan poin. Seperti itu ya. Itu kelebihan ketika teman-teman punya 3 pondasi ID teratas. Ini kelebihannya seperti itu. Yang penting peletakannya harus benar. Ini namanya peletaan sistem tusuk sate ya. Nah, terus kelebihan dari 3 pondasi ini adalah ketika terjadi bonus pasangan, itu teman-teman dapatnya bukan hanya cuma sekali, tapi bisa nyantol beberapa kali. Katakanlah misalkan di sini B repeat order, B1, ini B1, ini B2, C repeat order, ini C1, ini C2, ini D1, D2, gini ya. Terus ini dapat member, misalkan membernya atas nama X, ini dapat member lagi Y, terus misalkan ini dia repeat order lagi sampai D3, misalkan udah sampai sini aja dulu. Ini hitungan bonus pasangannya itu bisa berkali-kali teman-teman ya. Coba kita hitung ya, ini kan pembatas atas ya, pembatas atas. Kita lihat di ID Andi 1. Berapa bonus pasangan yang didapatkan Andi 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini belum ya. Terus 7 kali 25.000. Coba kita hitung.
Di kiri ada berapa ID? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Di kanan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, berarti 7 pasang ya. Yang di sini 2-nya masih menunggu. Ini sama ini masih menunggu. Si Andi 1 dapat 7 kali 25.000. Ternyata di kaki Andi 2, ini saya bagi 2 gini ya. Ini kirinya Andi 2, ini kanannya Andi 2. Andi 2 berapa poin yang dikumpulkan di bawah Andi 2? 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. 3 juga. Nah, berarti ada 3 pasang. Berarti di Andi 2 itu ada 3 kali 25.000 bonus pasangan yang didapatkan. Sekarang kita ke Andi 3. Andi 3 ya. Ini saya tarik garis. Nah, ini garis kanan kiri. Katakanlah ini kiri, ini kanan untuk Andi 3. 1, 2, 3 ada 3. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Berarti 3 dan 5 ada 3 pasang ya. Di Andi 3 dapat 3 kali 25.000. Nah, ada berapa ini? Ini 175.000. Ini 75.000. Ini 75.000. Berarti totalnya 175.000 ditambah 150.000. Wow. Bonus pasangan yang didapatkan si Andi ini ketika dia punya 3 pondasi dari perkembangan jaringannya itu 325.000. Beda cerita ketika ternyata si Andi ini ID-nya cuma 1 tok. Katakanlah ini diisi ID member. Misalkan atas nama Luna misalkan ya. Ini atas nama Rosa. Maka yang didapatkan Andi 1 dari perkembangan jaringan yang seperti ini kondisinya adalah cuma ini tok. Andi 1 175.000. Beda kan? Jadi semakin banyak pondasi Anda di atas, itu potensi Anda untuk mendapatkan penghasilan di MSI juga lebih besar. Karena bonus pasangannya nyangkutnya berkali-kali. Bukan hanya di 1 ID teratas tok. Tapi bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 7 kali. Jadi itu tadi sedikit pencerahan. Semoga bisa teman-teman pahami bahwa pondasi di MSI yang terbaik itu minimal punya 3 atau 7. Apalagi 7. Misalkan ini Andi 1, Andi 2, Andi 3, Andi 4, Andi 5, Andi 6, Andi 7. Maka bonus pasangannya juga akan nyangkut di sini otomatis ya di atas. Di sini nyangkut, di sini juga nyangkut, di sini akan nyangkut lagi, di sini nyangkut lagi, ini juga nyangkut. Jadi akan ada 7 kali perolehan bonus pasangan. Seperti itu ya. Jadi miliki pondasi terbaik di MSI. Jangan cuma 1, minimal 3 atau 7. 7 itu sudah paling ideal. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau memang bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di-share kepada timnya, pada mitra-mitranya, agar mereka juga memahami dan menyadari bahwa untuk mendapatkan penghasilan maksimal di MSI harus memiliki pondasi terbaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Royal Crown. Bisa. Yes.